Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau Anda atau kita semua pernah lihat mobil ambulans ketika mereka membawa pasien gawat darurat, ketika melihat lampu merah, mereka tidak pernah berhenti. Mereka akan terobos begitu saja. Demi apa? Demi keselamatan dari nyawa dari sang pasien. Kalaupun kita melihat mobil ambulans yang membawa pasien gawat darurat dan di sampingnya ada mobil pemadam kebakaran, siapa yang harus didahulukan? Ternyata adalah mobil pemadam kebakaran. Mengapa demikian? Karena mobil pemadam kebakaran akan menyelamatkan nyawa orang lebih banyak daripada mobil ambulans menyelamatkan nyawa cumanya satu orang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus berhadapan lagi dengan orang-orang Farisi. Dan kita tahu orang-orang Farisi memang tukang mengkritik Yesus. Nah, pada hari ini dalam Injil mereka mengkritik murid-murid Yesus yang memetik bulir gandum. Ada perbedaan budaya dari budaya Yahudi. Orang-orang musafir, orang-orang pengembara ketika merasa lapar dan melihat ada bulir gandum dari kebun orang atau tempat orang lain, mereka diperbolehkan untuk memetik dan memakannya untuk apa? Demi untuk kehidupan mereka. Nah, beda dengan budaya kita, kalau kita sebagai musafir atau pengembara atau kita berjalan dimanapun dan rasa lapar, kalau melihat rambutan orang atau pepaya orang atau buah kelapa orang, kita tidak diperbolehkan untuk memetik. Kalau kita memetik berarti kita mencuri. Ada perbedaan budaya. Namun yang dikritik oleh orang-orang Farisi ternyata bukan masalah soal memetik bulir gandum di tanah orang atau milik orang lain, tetapi para murid Yesus memetik bulir gandum tepat pada hari Sabat. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh mereka. Ada beda tafsiran. Bagi ahli-ahli kitab Taurat yang mempelajari kitab Taurat, mereka mengatakan bahwa memetik berbeda dengan menuai. Memetik itu tidak bekerja berat, sedangkan menuai itu yang bekerja berat dan itu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Berbeda lagi dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi, mereka mempelajari kitab Taurat dengan sendiri, tanpa sekolah, mereka mempelajari sendiri. Nah, mereka mengatakan bahwa memetik sama dengan menuai. Memetik tidak diperbolehkan, apalagi menuai. Nah, ini yang mereka persoalan kepada Yesus. Namun Yesus menjawab mereka dengan sangat bijaksana. Yesus menghantar mereka pada cerita bagaimana Daud yang merasa kelaparan bersama dengan anak buahnya masuk ke rumah Allah, dan ternyata di rumah Allah itu ada roti sajian yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh orang-orang biasa, orang awam untuk makan, dan diperbolehkan hanya untuk para imam. Tetapi Daud segera memberikan roti itu dan makan bersama dengan anak buahnya. Supaya apa? Supaya demi mempertahankan kehidupan dan keselamatan kehidupan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus tunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia sebagai anak manusia, dan Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan sendiri yang menciptakan hari Sabat, Tuhan sendiri yang mengadakan hari Sabat, dan Tuhan sendiri yang punya kuasa untuk meluruskan cara menghidupi hari Sabat. Sobat-sobatku yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan aturan. Aturan itu penting supaya apa? Manusia bisa teratur, hidup teratur. Tetapi bukan berarti manusia untuk aturan. Kalau manusia untuk aturan, maka itu manusia akan kehilangan rasa kompromi, kehilangan rasa belas kasihan dan kemanusiaan. Saya masih ingat situasi COVID tahun 2020, 2021, 2022, kita berjuang untuk melawan COVID. Ada banyak aturan yang diberikan kepada kita. Harus pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak, tidur cukup, olahraga, minum vitamin ini dan itu supaya kita sehat. Akibatnya apa? Karena kita dikurung di rumah kita masing-masing, kita menjadi sangat pasif dan tidak aktif lagi. Akibat dari kepasifan itu, kita juga tidak pusing lagi dengan sesama kita yang berjuang di luar sana. Ada satu bapak yang mengatakan, memang aturan penting diberikan kepada kita waktu situasi COVID, tetapi kita tidak boleh kehilangan rasa kemanusiaan kita kepada sesama kita yang membutuhkan. Sobat-sobatku yang dikasihi Tuhan, aturan memang penting supaya kita bisa hidup teratur. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah cinta kasih di atas segala aturan. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.